Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandria Novani dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 1, reguler. Di sini saya bertujuan ingin mempresentasikan hasil makalah saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Ketahanan Nasional Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, baiklah saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia memiliki ketahanan nasional yang kokoh melalui kombinasi unsur-unsur, yaitu unsur politik, unsur ekonomi, unsur sosial budaya, unsur militer, dan intelektual. Apa sih pengertian dari ketahanan nasional? Nah, ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara dalam menjaga keutuhan wilayah, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya dalam suatu keuletan dan daya tahan dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia memiliki unsur-unsur. Nah, kita akan membahas unsur yang pertama, yaitu unsur-unsur ketahanan nasional dalam politik. Ketahanan nasional politik ini mencakup 3 hal. Yang pertama, sistem demokrasi. Yang kedua, kestabilan politik. Dan yang ketiga, hubungan negara dan rakyat. Sistem demokrasi ini bertujuan untuk melibatkan partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan politik. Kestabilan politik ini bertujuan untuk mempertahankan iklim politik yang kondusif dan meminimalisirkan konflik. Sedangkan hubungan negara dan rakyat bertujuan agar terjalinnya kemitraan dan saling percaya antara negara dan rakyat. Yang kedua, kita membahas tentang unsur-unsur ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. Unsur ketahanan nasional ekonomi ini membahas tentang 4 ketahanan. Yang pertama yaitu ketahanan pangan, yang kedua ketahanan energi, yang ketiga ketahanan ekonomi makro, dan yang keempat ketahanan sumber daya. Ketahanan pangan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi untuk rakyat. Ketahanan energi bertujuan untuk menjamin pasokan energi yang berkelanjutan dan terjangkau. Ketahanan ekonomi makro untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dalam menghadapi goncangan internal dan eksternal. Sedangkan ketahanan sumber daya itu bertujuan untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana demi kepentingan jangka panjang. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang unsur-unsur ketahanan nasional, sosial, dan budaya. Unsur ini mencakup 3 hal, yaitu pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas dan relevan. Kebudayaan untuk melestarikan kebudayaan sebagai identitas bangsa. Sedangkan kesehatan itu bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan rakyat. Yang keempat, unsur-unsur ketahanan nasional militer. Unsur ketahanan nasional militer ini membahas tentang 6 hal. Yang pertama, kesiapan militer. Yang kedua, kekuatan angkatan bersenjata. Yang ketiga, pertahanan udara. Yang keempat, kemampuan strategis. Yang kelima, riset dan pengembangan. Yang keenam, teknologi dan peralatan militer. Kesiapan militer ini bertujuan untuk mempertahankan kekuatan militer yang siap menghadapi ancaman. Kekuatan angkatan bersenjata untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Pertahanan udara ini memiliki kekuatan pertahanan udara yang handal. Kemampuan strategis ini bertujuan untuk melibatkan kemampuan yang merencanakan dan melaksanakan strategi militer yang efektif dalam berbagai skenario. Riset dan pengembangan ini bertujuan untuk perkembangan terus-menerus dalam penelitian dan pengembangan agar meningkatkan kemampuan militer dan mengantisipasi perubahan dalam ancaman keamanan. Sedangkan teknologi peralatan militer itu untuk inklusi alutsista yang modern dan teknologi yang dapat meningkatkan kemampuan dan pertahanan.
Nah, yang terakhir kita membahas tentang unsur-unsur ketahanan nasional intelektual. Yang pertama, pengembangan SDM. Yang kedua, penelitian inovasi. Dan yang ketiga, pengetahuan dan teknologi. Pengembangan SDM ini untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Penelitian dan inovasi bertujuan mendorong peningkatan penelitian dan inovasi di berbagai sektor. Sedangkan pengetahuan dan teknologi ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguasai pengetahuan dan teknologi yang relevan. Nah, kesimpulan dari ketahanan nasional Indonesia yang kita bahas tadi merupakan hasil upaya komprehensif dalam membangun dan mempertahankan keutuhan dan kesejahteraan negara dan rakyat. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.